tragedi Mineirazo, ketika Brasil dibantai Jerman dengan skor 7-1 di Piala Dunia 2014. Piala Dunia 2014 memberikan cerita buruk bagi Brasil, sang tuan rumah. Sebab, Brasil menelan kekalahan dengan skor 7-1 dari Jerman. Momen ini lantas dikenang sebagai tragedi Mineirazo. Tragedi kelam dalam sejarah sepak bola Brasil itu terjadi di Stadion Mineirão. Itulah mengapa kekalahan telak itu dikenang dengan nama tragedi Mineirazo. Pada stadion yang dibangun pada 1965 itu, Brasil menghadapi tantangan timnas Jerman di babak semifinal Piala Dunia 2014, 8 Juli. Sebagai tuan rumah, tim Samba jelas lebih difavoritkan. Terlebih, inilah momen yang tepat bagi mereka untuk kembali memenangkan Piala Dunia. Kali terakhir Seleção mengangkat trofi bergengsi tersebut di edisi 2002. Tanpa Neymar, Brasil terkapar. Luis Felipe Scolari, pelatih Brasil saat itu, memainkan semua pemain terbaiknya kecuali Neymar. Sang bomber harus menepi lantaran dalam laga sebelumnya, kontra Kolombia, dibekap cedera horor. Pukulan yang sangat berat, mengingat sang kapten sosok krusial di lini serang. Minus Neymar, Brasil tak bisa berbuat banyak. Lini depan yang dimotori Fred tak sanggup mengganggu secara kontinu barisan pertahanan timnas Jerman. Bek-bek tim Panzer masih terlalu tangguh. Bernard yang menggantikan posisi Neymar juga kerap kalah berduel yang membuat suplai bola seringkali tersendat. Alih-alih ingin memimpin lebih dulu, gawang Brasil yang dikawal Julio Cesar sudah kecolongan saat laga baru bergulir 11 menit. Sang pemain muda berbakat, Thomas Müller membuka keran gol Jerman. Saat babak pertama usai, Jerman sudah unggul 5-0. Hanya berselang 12 menit, giliran Miroslav Klose yang membungkam pendukung tuan rumah. Gol Klose membuat anak-anak asuh Joachim Löw semakin kesetanan. Sebelum turun minum, tim Panzer memperbesar keunggulan menjadi 5-0 berkat sepasang lesakan Toni Kroos serta sebiji gol Sami Khedira. Pada babak kedua, timnas Jerman sama sekali tak menurunkan tempo permainan. Alhasil, André Schürrle menambah 2 gol via aksinya pada menit ke-69 dan 79. Memaksimalkan waktu tersisa, tuan rumah mencoba mengejar. Kerja keras berbuah manis pada menit ke-90. Tapi gol Oscar dos Santos Emboaba Junior di menit-menit akhir pertandingan tak mampu menyelamatkan Brasil dari kekalahan. Kalah dengan skor 1-7, Scolari dan pasukannya meninggalkan stadion dengan kepala tertunduk. Seluruh rakyat Brasil menangis, maklum, bagi mereka sepak bola adalah sebuah kebanggaan dan budaya. Trauma mendalam bagi Brasil. Usai laga, Scolari jadi sasaran kemarahan fans. Tak lama setelah pembantaian di Estadio Mineirão, Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, akhirnya mendepak Scolari dari kursi pelatih. Kekalahan itu meninggalkan bekas yang tak mengenakan, seperti tahun 1950, ketus Dunga, dilansir Globo Esporte, beberapa waktu lalu. Pada Piala Dunia 1950, Brasil bersua Uruguay di final. Ribuan pendukung memadati Maracana, kandang kebanggaan mereka. Pesta sudah disiapkan. Sial, Brasil malah kalah 1-2. Hal senada dilontarkan Dante. Meski sudah lama berlalu, mantan bek Bayern Munchen ini mengaku masih trauma. Saya bermain saat itu dan sangat sulit untuk melupakannya. Kekalahan yang sangat menyakitkan. Dalam situasi seperti itu, Anda membutuhkan waktu agar bisa bangkit dan kembali bekerja keras, ketusnya, dilansir CNN. Memori kelam Estadio Mineirão 8 tahun lalu menjadi pelajaran berharga bagi Brasil jelang berjibaku di Piala Dunia 2022 Qatar. Brasil yang kini ditukangi Tite berada di grup G bersama Serbia, Swiss, dan Kamerun.
mengenang laga persahabatan Timnas Indonesia lawan Uruguay 15 tahun silam, berpotensi bertemu kembali di pertandingan uji coba. Timnas Indonesia berpeluang untuk kembali menggelar laga persahabatan dengan salah satu tim dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, CONMEBOL, yaitu Timnas Uruguay. Laga uji coba itu rencananya digelar untuk memperingati hubungan diplomatik ke-60 Indonesia dan Uruguay pada 2026 mendatang. Hal itu disampaikan Duta Besar, Dubes, Uruguay untuk Indonesia Cristina Gonzalez. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan, ucap Cristina saat hadir dalam Memorandum of Understanding, MOU, kerjasama keolahragaan antara Uruguay dan Indonesia, Senin 19 Mei di Geraha Kemenpora. Kerjasama Indonesia-Uruguay di bidang sepak bola pernah terjadi melalui program pelatihan pesepak bola muda Indonesia selama 5 tahun di Uruguay pada tahun 2007 hingga 2011. Bila memiliki kesempatan di masa depan, kita bisa melakukan lebih banyak pelatihan seperti itu, tutur Demis Jamao Edin, Project Director Timnas Indonesia Usia Muda ke Uruguay tahun 2007 hingga 2011, mengutip dari laman resmi Kemenpora, Selasa 20 Mei. Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo menyambut baik rencana laga persahabatan Timnas Indonesia melawan Uruguay. Rencana friendly match ini sangat bagus. Nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI untuk format terbaiknya seperti apa. Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday, bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, jelasnya. Timnas Indonesia dan Uruguay terakhir kali bertemu 15 tahun lalu. Melansir 11v11, laga terakhir Timnas Indonesia melawan Uruguay digelar pada 8 Oktober 2010 di Stadion Gelora Bung Karno. Saat itu, Timnas Indonesia masih dilatih Alfred Riedel yang melawan tim nasional Uruguay asuhan Oscar Tabares. Alfred Riedel menurunkan para pemain terbaiknya kala itu, seperti Marcus Horizon, Nova Arianto, Maman Abdurrahman, Firman Utina, hingga duet lini depan Timnas Indonesia Boa Solosa dan Bambang Pamungkas. Sementara tim nasional Uruguay membawa nama-nama tenar dalam skuadnya, seperti duo penyerang Edinson Cavani dan Luis Suarez serta pemain yang saat itu menjabat sebagai kapten, Diego Lugano. Laga tersebut dimenangkan oleh Timnas Uruguay dengan skor telak 7-1. Namun, Timnas Indonesia sempat memberikan kejutan karena unggul terlebih dahulu lewat gol dari Boa Solosa di menit ke-18 melalui umpan Bambang Pamungkas. Setelah gol tersebut, Timnas Uruguay langsung membalas dengan mencetak 7 gol. Bahkan, Edinson Cavani dan Luis Suarez mencetak hat-trick di laga ini. Timnas Indonesia sedang berkembang, Timnas Uruguay diisi pemain berkualitas. Berbeda dengan 15 tahun lalu, Timnas Indonesia saat ini mulai berisikan para pemain yang banyak berkompetisi di Liga Eropa dan Asia. Beberapa di antaranya Jay Izes, Maes Hilgers, Kelvin Verdong, Hong Haye, Ula Romeni, Sandy Walsh, hingga Marcelino Ferdinand. Selain itu, beberapa pemain Liga 1 Indonesia juga terus menambah kekuatan Timnas Indonesia. Di antaranya Hernando Ari, Rizky Ridho, Yakob Sayuri, hingga Ricky Kambuaya. Dengan kumpulan para pemain berkualitas, Timnas Indonesia mampu melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, saat ini Timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk lolos ke ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Sementara, Timnas Uruguay tidak pernah kehabisan talenta terbaiknya. Pelatih Marcelo Bielsa mampu memadukan para pemain berkelas seperti Darwin Núñez, Federico Valverde, Ronald Araujo, hingga Manuel Ugarte.